Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di siang yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala saat yang telah memberikan kepada kita nikmat dan akan terus memberikan nikmatnya kepada kita semua yang tak terhitung seberapa banyak jumlahnya. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya dengan memasukkan kita semua ke dalam jannahnya insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana menjalani kehidupan ini. Menjadi contoh bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menjadi contoh bagaimana bermuamalah. Menjadi contoh bagaimana membina keluarga, sebagaimana telah memberikan contoh yang sempurna bagaimana membina masyarakat, menyelesaikan urusan-urusan masyarakat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya dan kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib, juga kepada kita semua. Marilah kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan kita. Harta juga, takwa jugalah yang kemudian akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Dan tentu menjadi bekal terbaik kita di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah Islam jelas memastikan bahwa Islam dan syariatnya akan membawa rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu Muhammad membawa risalah Islam kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan Islam sangat mencintai dan peduli terhadap lingkungan, terhadap alam sekitar kita, terhadap alam dan bumi tempat kita ini hidup. Kita bisa melihat bagaimana syariat Islam begitu detail mengatur dari hal-hal yang sangat sederhana, dari hal-hal yang sangat sepele, mengatur bagaimana adab-adab kita ketika buang air. Tidak boleh di tempat yang terbuka,
Tidak boleh di tempat di mana tempat itu menjadi tempat orang bernaung. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Islam juga misalnya sangat menganjurkan ketika kita menemukan sesuatu di jalan untuk kemudian mengambilnya, menyingkirkannya. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu manusia, bisa juga mengganggu kehidupan makhluk hidup yang lain, bisa juga mengganggu tumbuhan. Ketika misalnya di jalan ada batu, ada duri, kemudian tidak disingkirkan dan itu menjadikan orang yang berkendara itu kecelakaan. Ketika kecelakaan misalnya menabrak makhluk hidup atau bahkan menabrak pohon, sehingga lingkungan kemudian menjadi rusak. Islam sangat detail pada hal-hal yang sangat sederhana. Termasuk misalnya pada bagaimana anjuran Rasulullah SAW ketika kita itu memiliki benih untuk menanam sebatang pohon. Rasulullah SAW bersabda, bila di tanganmu ada benih satu pohon dan besok itu terjadi kiamat, maka tanamlah pohon itu. Ini sebuah isyarat bahwa menanam pohon itu bukan sekedar untuk mencari keuntungan bagi kehidupan kita, bukan sekedar menunggu buahnya, bukan sekedar nanti mendapatkan hasil dari pohon yang kita tanam. Tapi ketika kita menanam pohon, maka ada banyak makhluk hidup, ada banyak di lingkungan kita yang kemudian mendapatkan manfaat dari pohon itu. Daun rantingnya menjadi tempat berteduh burung-burung. Kemudian mungkin pohonnya bisa menjadi udara bagi kita, menghirup oksigen. Kemudian dia bisa menjadi penampung air atau bisa menjadi penahan ketika kemudian terjadi bencana. Oleh karena itu, maka Nabi tahu betul bahwa ketika seseorang itu menanam pohon, maka ada banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian akan didapatkan oleh orang yang menanam pohon itu. Bahkan bisa jadi bukan hanya manusia yang memakan buahnya, bisa jadi hewan-hewan, burung-burung itu ikut menanam buah yang kita tanam. Mungkin kalau manusia kita bisa hitung berapa jumlah manusia yang memakan buah pohon yang kita tanam. Tapi dari hewan-hewan, padahal mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berzikir setiap saat, dan pasti ketika pohon itu memberikan kebaikan, tentu bukan hanya pada generasi kita, bisa jadi lintas generasi, maka dia akan menjadi pahala jariah, sedekah jariah bagi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ada larangan untuk menebang pohon kalau itu bukan untuk kebaikan umum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu ilan nar." Siapa yang kemudian menebang pohon sidrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyungkurkan kepalanya ke neraka. Imam Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini, ketika ditanya apa maksud dari hadis ini, maka beliau menjelaskan bahwa ketika ada orang yang menebang pohon, sementara pohon itu menjadi tempat berteduhnya hewan dan juga manusia, maka dia telah menghilangkan manfaat bagi orang lain. Dia telah membawa keburukan bagi orang lain. Dan dengan
perbuatan dia itu menebang pohon, maka Allah Subhanahu wa taala menyungkurkan kepalanya ke neraka. Itu baru satu pohon, Pak. Bagaimana kalau puluhan, ratusan, ribuan pohon yang kita tebang, yang itu kemudian merusak lingkungan, merusak ekosistem, bahkan kemudian dengannya bisa jadi bencana itu datang. Disinilah kenapa Islam itu sangat melarang manusia kemudian melakukan kerusakan yang akibatnya bisa membawa keburukan bagi manusia. Bukankah kebaikan ketika kita lakukan maka kebaikan itu akan kembali kepada kita? Sebaliknya ketika keburukan yang kita lakukan maka keburukan itu juga akan menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak nyata kerusakan di darat dan di lautan akibat karena ulah tangan manusia sendiri. Kerusakan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bencana itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita ini sadar. La'allahum yarji'un, agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bumi ini cukup untuk memberikan makanan, memberikan kehidupan untuk manusia 10 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain bumi ini, di atasnya ada tumbuhan, di bawahnya ada ikan, ada makhluk-makhluk hidup yang ada di air, kemudian di bawah tanahnya ada barang-barang tambang yang bernilai harganya, itu cukup untuk menghidupi 10 kali lipat jumlah penduduk bumi yang 7 miliar hari ini. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini tidak akan cukup bagi 7 orang yang serakah. Kita bisa lihat bagaimana ketimpangan ekonomi, bencana alam begitu mudahnya terjadi di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ulah dari orang-orang yang rakus. Oleh karena itu, di momen 22 April besok, ketika kita memperingati Hari Bumi, mari kita semua ini berkontribusi di dalam melestarikan bumi ini, menjaga bumi ini. Mari kita semua, ya mungkin kalau kita punya bibit tanaman, menanam pohon di lingkungan kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, di kampung kita masing-masing. Karena itu adalah bagian dari anjuran agama. Dan jangan sampai terbesit di dalam diri kita untuk mengambil keuntungan. Mungkin kita merasa, saya kalau menebang pohon ini tanpa kepentingan yang jelas, mungkin akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi kita harus sadar bahwa ketika kita merusak alam, ketika kita merusak hutan, ketika kita merusak lingkungan, maka orang yang mendapatkan musibah dari perbuatan yang kita lakukan itu bukan hanya satu orang, bukan hanya satu kampung, tapi bisa jadi itu menimpa banyak orang, bahkan bisa jadi kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua menjadikan perintah agama ini, meski sebagiannya adalah anjuran, sebagiannya juga adalah larangan yang mungkin kita tidak punya bagian, punya akses dari situ, tapi kita mendorong sebuah kekuatan komunitas, sebuah kekuatan masyarakat untuk kemudian bersama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga tempat tinggal kita, menjaga bumi kita ini. Karena insya Allah dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan buat kita semua. Dan itulah yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita
menjadikan Islam ini sebagai bagian dari hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kebaikan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا وأعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم دفع عنا الغلا والوباء والسلاسل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن جميع البلدان المسلمين عامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.